Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Di sini saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang materi atau mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, baik itu di kelas 10 MIPA ataupun di kelas 10 IPS. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 Madrasah Alia Kanjeng Sepuh, baik program IPA maupun IPS. Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga mampu untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yakni proses belajar mengajar, meskipun dengan keterbatasan yang ada, dikarenakan sampai detik ini masih terjadi pandemi COVID-19 termasuk di wilayah yang ada sekitar kita, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan masih bersifat daring dan belum bisa untuk bertatap muka langsung di kelas. Mudah-mudahan kondisi ini tidak berlangsung lama, sehingga kita dalam proses pembelajaran daring ini juga tidak berlangsung terlalu lama, karena bagaimanapun juga efektivitas pembelajaran langsung di kelas pasti jauh lebih efektif daripada proses pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini. Sebelum proses pembelajaran kita laksanakan, kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita semua mendapatkan kemanfaatan ilmu yang berkah, dan juga mudah-mudahan kondisi COVID-19 pada saat ini segera berakhir di wilayah kita, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di dunia. Al-Fatihah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut lebih jauh ke materi dan lain sebagainya, maka di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada kalian semua, karena saya yakin dari kalian masih banyak yang belum kenal sama saya, dan begitu pula sebaliknya. Sebenarnya saya juga banyak atau bahkan mungkin semua dari kalian saya belum mengenal. Oke, nama saya Ahmad Tufel Budianto, biasanya dipanggil Pak Tufel. Alamat saya Jalan Pendidikan nomor 13 Sidomulyo Sidayu, Gresik. Itu mungkin perkenalan singkat. Mungkin lebih jauh kita akan lebih kenal, terutama nanti mudah-mudahan kalau pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, maka pertemuan di kelas mungkin akan kita lebih banyak berinteraksi, termasuk juga pertemuan di madrasah. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke dalam KIKD dan lain sebagainya, maka di sini saya menampilkan sebuah slide, yang mana slide tersebut menunjukkan tujuan umum dari mata pelajaran PPKN yang akan kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya mapel ini sudah pernah
sampean pelajari mulai dari masa sebelum Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh atau sebelum masa MA. Nah, di sini saya akan mencoba kembali mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya terdapat tujuan umum dari mata pelajaran PPKN sebagaimana yang disampaikan oleh Sumantri. Beliau menyebutkan bahwasanya tujuan umum dari mata pelajaran PPKN ini diantaranya adalah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Sumantri di situ terkait dengan tujuan mata pelajaran PPKN ini. Di antaranya poin yang kita garis bawahi, yang pertama adalah patriotik. Patriotik itu berarti mempunyai jiwa kepahlawanan yang sangat kuat dalam diri seorang warga negara Indonesia. Artinya apa? Artinya dia mempunyai semangat kepahlawanan yang tinggi untuk melaksanakan setiap aktivitas yang dia lakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu merupakan sikap patriotik. Jadi di sini sikap patriotik itu bukan hanya ada pada TNI misalkan, atau ada pada kepolisian misalkan, tidak. Tapi sikap patriotik itu harus ada pada setiap diri warga negara Indonesia. Kenapa? Karena sikap patriotik di situ merupakan sikap kepahlawanan, sikap semangat kepahlawanan yang kuat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Contoh misalkan, kalau seseorang berprofesi sebagai dokter, maka dia harus melaksanakan tugas sesuai dengan janji kedokterannya. Itu merupakan sikap pahlawan dan tidak mengkhianati aturan-aturan kedokteran. Tuh. Contoh yang lain, misalkan dia sebagai arsitek, begitu pula dia sebagai pegawai biasa pun demikian. Dia harus memiliki sikap patriotik. Kenapa? Karena kalau dia melaksanakan sesuai dengan tugasnya, melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, berarti secara tidak langsung dia turut serta untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Seperti itu. Dan juga tidak mengerugikan negara pastinya. Oke, selanjutnya poin yang kita garis bawahi kedua adalah toleran. Kenapa kok toleran harus kita garis bawahi? Sebagaimana yang disampaikan oleh Sumantri, karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat universal. Yang sangat universal. Kalau kita ibaratkan sebagai suatu warna gitu, di Indonesia mungkin ada ribuan warna. Tidak hanya satu atau dua warna, tapi di Indonesia punya ribuan warna. Yang mana warna-warna tersebut mempunyai karakter, corak, kepribadian masing-masing yang berbeda. Oleh sebab itu, antara satu dengan yang lain harus mampu untuk memahami perbedaan yang ada di antara mereka. Karena itu merupakan kunci dari salah satu kunci daripada keberadaan suatu negara. Kalau suatu negara masyarakatnya antara yang satu dengan yang lain sudah tidak ada sikap toleransi sama sekali, maka tidak akan lama keberadaan negara tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya pasti akan bentrok antara satu dengan yang lain. Makanya sikap toleran itu sangat penting. Sangat penting bagi suatu negara untuk menjaga eksistensi atau keberadaan negara tersebut. Oke, selanjutnya. Setia terhadap bangsa dan negara. Pasti seseorang harus memiliki sikap setia terhadap bangsa dan negara.
Dibuktikan dengan apa ya? Dibuktikan dengan melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan perintah atau aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan suatu negara termasuk Indonesia. Jadi seperti itu. Karena setiap aktivitas yang dilakukan pasti ada yang namanya reward and punishment. Kalau seseorang melaksanakan suatu kegiatan itu dengan baik sesuai dengan aturan, maka dia pasti akan ada rewardnya. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang melanggar peraturan suatu negara, melanggar peraturan norma yang ada di masyarakat, pasti dia akan mendapatkan yang namanya punishment atau hukuman. Oke, selanjutnya beragama. Warga negara Indonesia wajib untuk beragama, ya, wajib untuk beragama. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa agama yang ada di Indonesia, artinya yang diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi setiap warga negara wajib untuk memilih satu di antara beberapa agama yang sudah diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh seorang warga negara Indonesia tidak beragama atau ateis, tidak boleh. Jadi mereka wajib untuk beragama. Wajib untuk beragama. Tuh. Nah, selanjutnya demokratis. Ya. Jadi sikap demokratis itu merupakan satu sikap yang juga harus ada di dalam warga negara Indonesia. Artinya sikap demokratis itu juga merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk memberikan atau untuk melakukan sebuah pilihan dari beberapa pilihan-pilihan yang ada, dan tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya. Itu merupakan sikap demokratis. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk menentukan pilihan yang diinginkannya tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman dari orang lain. Dengan catatan, asalkan pilihan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melanggar suatu peraturan atau norma yang ada, baik itu di wilayah atau daerah tertentu maupun peraturan secara resmi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah Pancasila sejati. Jadi di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. Dan di masing-masing sila itu mempunyai nilai-nilai yang harus kita pegang, mempunyai nilai-nilai yang harus kita pahami, dan mempunyai nilai-nilai yang harus kita terapkan atau laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri? Nanti ada waktunya, ada materinya sendiri, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi kurang lebih itulah merupakan tujuan umum mata pelajaran PPKN yang disampaikan oleh Sumantri, yang mana tujuan tersebut tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Artinya tidak boleh seorang warga negara itu beragama saja tapi tidak toleran misalkan. Beragama saja tapi tidak setia terhadap bangsa dan negara misalkan. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu merupakan tujuan-tujuan yang ada, itu merupakan sebuah satu kesatuan yang mana antara yang satu dengan yang lainnya akan sangat berpengaruh, dan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, atau dengan kata lain harus dilaksanakan secara bersama-sama, harus dilaksanakan secara baik, harus dilaksanakan secara dengan kesadaran diri dari setiap warga negara Indonesia. Demikian anak-anak untuk tujuan umum mata pelajaran PPKN ini. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya di sini saya akan
menampilkan tentang kompetensi inti, ya, tentang kompetensi inti dari mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1 atau semester ganjil Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh yang mana akan kita laksanakan proses pembelajaran itu bersama-sama. Jadi kalau saya sebutkan di sini bersama-sama, artinya apa? Artinya nantinya saya harapkan dalam kegiatan atau aktivitas proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan itu arahnya bukan satu saja. Artinya bukan satu arah. Apa maksudnya satu arah? Maksudnya satu arah adalah berarti di sini dalam proses pembelajaran yang aktif itu hanya guru saja, tidak seperti itu. Ya, jadi bukan seperti itu. Tapi dalam proses pembelajaran nanti saya harapkan dua arah. Kalau dua arah berarti membutuhkan keaktifan kalian juga, membutuhkan keterlibatan kalian secara langsung. Kenapa? Karena salah satu indikator yang bisa disimpulkan bahwasanya kalian itu mampu untuk memahami suatu materi adalah keterlibatan aktif kalian dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Keterlibatan aktif itu bagaimana? Contoh misalkan, kalau di dalam kelas kita melaksanakan proses pembelajaran, maka salah satu keterlibatan aktif dari peserta didik itu sendiri adalah memperhatikan yang pertama. Kalau anak atau kalau peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas itu memperhatikan, maka itu menjadi satu indikator bahwasanya dia aktif. Jadi minimal memperhatikan. Kalau memperhatikan saja sudah tidak sama sekali, mbuh iku guyonan karo kancane, mbuh iku tidur atau lain sebagainya, menjadi troublemaker di kelas misalkan, atau membuat kacau di kelas misalkan, maka itu menjadi satu indikator yang jelek, satu indikator yang buruk. Artinya apa? Artinya tidak ada keterlibatan aktif dia di dalam proses pembelajaran yang ada, terutama di kelas, ya kan? Jadi kalau di kelas berarti sampean salah satu indikator keterlibatan aktif sampean adalah dengan berkonsentrasi untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru kalian di dalam kelas. Itu keterlibatan aktif yang pertama. Yang kedua, keterlibatan aktif atau indikator yang bisa memperlihatkan keterlibatan aktif dari siswa adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi tugas-tugas yang diberikan, apapun bentuk tugas itu, ya, apapun bentuk tugas itu, maka harus dilaksanakan. Kalau saya di sini akan saya sampaikan bahwasanya tugas-tugas yang saya berikan untuk kelas 10 mapel PPKN ini biasanya ada tugas tertulis, ya. Tugas tertulis itu sebagaimana tugas-tugas yang ada di dalam LKS misalkan, itu tugas tertulis. Yang kedua adalah tugas untuk membuat makalah. Jadi setiap kelas itu nanti akan saya perintahkan atau akan saya sampaikan untuk membuat makalah. Tapi nanti biasanya di semester kedua itu. Di makalah itu wajib untuk dibuat oleh siswa, tapi bukan individu sifatnya.
ya, tapi sifatnya adalah kelompok. Jadi setiap kelompok wajib untuk membuat makalah tentang suatu bab atau subbab yang ada di dalam materi PPKN itu sendiri. Nah, setelah penugasan makalah, saya biasanya nanti ada penugasan yang namanya presentasi. Jadi setiap kelompok selain membuat makalah, itu juga wajib untuk membuat PowerPoint. Digunakan untuk apa PowerPoint? PowerPoint itu digunakan untuk presentasi. Jadi kalian tiap kelompok yang sudah dibagi di dalam kelasnya masing-masing itu wajib untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kalian buat. Bentuk presentasinya seperti apa? Ya bentuknya, kalau bentuk tertulisnya ya PowerPoint. Ya, PowerPoint. Setelah itu presentasi atau menyampaikan PowerPoint tersebut. Itu ya. Jadi itu tugas yang saya berikan. Terus ada satu tugas lagi biasanya yang saya berikan untuk mata pelajaran PPKN, yakni ada tes lisan. Jadi tes lisan ini saya lakukan kepada peserta didik untuk mata pelajaran PPKN ini, baik itu di semester gasal atau ganjil dan juga di semester genap. Jadi biasanya satu kali dalam satu semester saya akan melaksanakan tes lisan. Nah, jadi itu merupakan bentuk-bentuk penugasan yang saya berikan kepada kalian semua pada mata pelajaran PPKN ini, karena saya melihat salah satu indikator keaktifan siswa atau pemahaman siswa terhadap sebuah materi adalah dia aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, termasuk juga aktif dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di dalam kelas masing-masing. Oke, selanjutnya kompetensi inti. Jadi ada kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan ada kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Di situ bisa kalian baca, ya, bisa kalian pahami bahwasanya itu yang nanti akan menjadi kompetensi inti dari mata pelajaran PPKN, baik kompetensi inti terkait dengan pengetahuan atau kompetensi inti terkait dengan keterampilan. Saya kira di situ sudah jelas, ya, sudah jelas. Tinggal bagaimana sampai membaca semua yang ada di situ dan memahami apa yang terdapat di dalam kompetensi, baik kompetensi inti 3 terkait dengan pengetahuan dan juga kompetensi inti 4 terkait dengan keterampilan. Saya kira seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan slide terakhir tentang kompetensi dasar, ya. Jadi kompetensi dasar atau bisa kita sebut sebagai kemampuan suatu peserta didik, ya, kemampuan suatu peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, baik itu sifatnya langsung ataupun daring, terkait dengan materi ajar atau bahan-bahan ajar yang disampaikan pada semester tertentu. Nah, kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan ada atau terdapat dalam peserta didik pada
mapel PPKN untuk semester Gasal kali ini adalah yang pertama terdapat pada KD 3.1 tentang pengetahuan. Ya, jadi saya misalkan atau saya contohkan di sini 1 KD saja, nanti yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Yakni yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam hal ini diharapkan bahwasannya setiap peserta didik, ya, jadi setiap peserta didik yang mengikuti mata pelajaran PPKN pada semester Gasal di kelas 10 ini diharapkan mampu untuk bisa memahami, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam atau yang ada di dalam Pancasila dalam proses pelaksanaan atau praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu kompetensi dasar yang diharapkan ada pada setiap peserta didik setelah kita mempelajari bab pertama, ya, setelah kita mempelajari bab pertama, yakni tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu. Jadi itu yang diharapkan. Maka sekali lagi, keaktifan kalian dalam proses pembelajaran baik materi apapun atau mata pelajaran apapun itu sangat penting. Jadi itu untuk PPKN, ya. Jadi itu untuk PPKN bab 1. Nah, kalau kalian nantinya dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu sudah bisa untuk memahami, ya, sudah bisa untuk mengerti, sudah bisa bahkan sampai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, maka itu menjadi satu indikator bahwasanya sampean sudah bisa, bahwasanya sampean sudah mampu untuk menguasai materi tersebut. Itu maksudnya, ya. Kalau sampean sudah bisa menganalisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, sekali lagi berarti sampean sudah berhasil, sudah mampu untuk menguasai materi tersebut. Nah, kemampuan atau keberhasilan sampean sejauh mana nanti itu yang akan tampil di dalam hasil evaluasi belajar kalian. Hasil evaluasi belajar kalian itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya adalah penilaian tugas-tugas. Jadi setiap tugas-tugas itu pasti ada yang namanya penilaian. Nah, dari penilaian itulah yang akan nanti menjadi evaluasi hasil belajar kalian. Sejauh mana kalian sudah mampu untuk menguasai satu materi. Ya, dan sejauh mana kalian masih belum sama sekali atau kurang mampu dalam pemahaman sebuah materi. Itu ada di dalam penilaian. Ya. Jadi keberhasilan menganalisis nilai Pancasila dan seterusnya itu nanti akan terlihat indikator keberhasilannya dari penilaian yang akan disampaikan dari Bapak dan Ibu guru kepada kalian. Ya, tentunya penilaian itu tidak akan muncul, tidak akan ada kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi penilaian itu tidak akan muncul atau tidak akan ada atau tidak akan terlihat kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Maka di sini poin yang sangat penting adalah tugas, pengerjaan tugas dari kalian itu sendiri, itu yang sangat penting. Ya, jadi itu.
Jadi kompetisi dasar yang pertama itu, dan yang kedua terkait dengan keterampilan menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi menyajikan, teman mampu untuk bisa menyajikan hasil dari analisis nilai-nilai Pancasila dan seterusnya itu. Bentuknya apa ya? Bentuknya tugas-tugas yang terstruktur. Jadi penyajian hasil analisis itu kalian kerjakan, kalian sampaikan, kalian buat. Nah, itu nanti akan terlihat di situ apakah kalian bisa atau sudah mampu untuk menyajikan atau belum. Jadi itu kompetensi dasar. Saya contohkan seperti itu. Nah, di situ ada beberapa kompetensi dasar yang lain, bisa kalian baca, dan itu ada poin KD 3.1, KD 3.2, KD 3.3, dan KD 3.4. Itulah nanti yang akan menjadi bab, ya, yang akan menjadi bab yang mana akan kita pelajari dan akan kita bahas bersama-sama pada proses belajar mengajar terkait dengan mapel PPKN di semester gasal ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk penunjangnya terkait dengan materi yang akan kita pelajari, kalian bisa menggunakan berbagai macam media alat pembelajaran yang kalian inginkan. Nanti penunjang yang lain ada dari madrasah berupa LKS, ya kan, dan juga di perpustakaan nanti ada berupa buku paket, ya, dan mungkin ada alat-alat penunjang atau bahan-bahan penunjang yang lain, monggo silahkan. Jadi apalagi pada saat yang seperti ini kalian bisa mengdownload materi-materi bahan ajar dari internet, ya, baik itu berupa artikel, berupa berita, atau berupa materi buku elektronik dari internet, silahkan, ya. Jadi saya tidak membatasi kalian untuk hanya mempelajari satu bahan ajar saja dari LKS saja misalkan, tidak, tapi silahkan sampean kembangkan, silahkan sampean gali informasi-informasi atau bahan ajar yang akan mendukung kalian, ya, yang akan mendukung kalian dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKN kali ini. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Karena kembali ke aktifan tadi, ya. Apalagi kita pada saat ini masih dihadapkan pada pandemi COVID-19. Intensitas pertemuan yang ada di madrasah, pertemuan yang langsung dilaksanakan, maksud saya, itu belum ada sama sekali untuk saat ini. Maka benar-benar keaktifan kalian untuk menggali bahan ajar, untuk mencari bahan ajar, untuk memahami materi yang disampaikan melalui slide PowerPoint dari guru ataupun bentuk lain yang disampaikan dari guru, itu sangat penting bagi kalian untuk aktif, ya, sangat penting bagi kalian untuk aktif. Jadi saya kira pada pertemuan awal kali ini saya hanya menyampaikan secara global, ya, secara global terkait dengan materi yang akan kita laksanakan, ya, dan juga tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan tujuan umum dari materi pembelajaran PPKN. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke dalam materi pertama atau bab pertama yang ada di semester gasal kali ini dalam mata pelajaran PPKN, yakni tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ya, dalam hal ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan materi tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan pertama terkait dengan pengenalan saya
terus selanjutnya tujuan umum dari materi PPKN, terus selanjutnya saya sampaikan materi PPKN secara global. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat kalian ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar kali ini dengan baik, sehingga nantinya kita semua akan memperoleh keberkahan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.